kalau dia nonton, lu cut aja ya, maksudnya. Iya bisa dong. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu dia nonton apa enggak. Gue takut dia GR. Ini ada satu cerita ya yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Gue juga gak tahu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Porakan, ketemu lagi dengan Om Wen. Sebelah gua udah ada Tora Sudiro. Kalau tamu yang lain lu pakai ada gantengnya, ini temen gue yang ganteng, ini segala macam. Gue kok langsung Tora Sudiro sih? Lu udah sempurna. Kalau gua sebutin ganteng, lu tinggi juga. Agak kepanjangan kata Tora. Tatoan udah Boris ya. Boris, udah gitu lebih gede, Dek. Wih. Sobat. Gila. Barusan ngasih lihat videonya ngangkat beban 160 kilo. Tapi kalau berat sama beban keluarga kan sebenarnya. Justru itu gue untuk mengelakkan itu gue ke latihan beban. Oh, mengalihkan itu gue perhatian. latihan beban gitu. Kalau kita kan kepikiran soal duniawi kan capek ya. Iya bener. Akhirnya kita harus cari apa gitu. Gue nggak pengen gedein badan nggak. Gue cuman pengen gitu. Cuman pengen gitu doang. Iya, gitu. pengen ngeluarin semua beban. Melepaskan semua beban. Tapi ini Kak Tora kan seorang aktor. Model mah udah ya make sense lah. Pernah gue model, kok lu gak ada yang baca? Pernah gue. Ya oke. Model. Aktor tampan, pelawak juga, bikers juga. The question is, kenapa Hulk kalau marah berubah jadi hijau? Kenapa tuh? Aduh. Kalau dia berubah jadi kuning, iya. Ntar di opname. Bener juga sih ya. Hepatitis berarti tuh ya. Iya. Orang kuning langsung diinfus segala macam. Nggak jadi galak musuh malah ke rumah sakit. Nggak jadi sangar. Ya gabungnya nggak kayak Avenger ya, ke Maya Pada ya gabungnya. Kata orang berarti model. Pernah jadi model? Pernah. Serius? Gue dulu tuh awal itu, gue tuh dulu ceritanya kan sebagai apa ya, supir cewek gue lah ya. Gue suka nganterin cewek gue kemana gitu. Nah, gue nganterin 8 atau 9 cewek anak sekolahan gue untuk casting. Casting semuanya tuh 9, pakai baju hitam-hitam. Gue inget banget dah, rambut dulu kan yang gini nih, rambutnya tinggi. Terus udah mereka di casting semua. Terus si orangnya bilang, itu yang cowok sekalian dong di casting gitu. Akhirnya nggak sampai sebulan deh, yang mereka nggak dipanggil, gue yang dipanggil. Oh gitu. Padahal lu nyetirin awalnya. Awalnya cuma nganterin doang, cuma pakai kaos oblong, celana robek-robek. Tuh, udah kesempatan masih. Iya betul. Sebagai supir ya. Gua jadi sopir. Ya kan sopir udah jadi model. Iya udah. Berarti lagi nggak ada sopir. Abang nih paling pantas nih. Paling pantas nih. Oh, start dari situ. Dari itu situ. Highlook, majalah High. Oh, majalah High. Terus gua ikut apa yang jalan tuh catwalk. Catwalk tuh di Highlook yang pertama. Keren. Ini tahun berapa, Katora? 90 kali ya. Pas lu SMA berarti? SMA. Itu pendapatan pertama lo dari dunia entertain? Iya. Itu waktu jadi cover majalah tuh dulu kalau nggak salah gocap ya. Hah? 50.000. Tapi zaman itu gede dong. Zaman itu ya lumayan. Iya. Lumayan banget. Bensin masih 5.500. Iya dong. Kenapa akhirnya lu mau mengiyakan? Kan ada orang juga ketika misalkan, ini boleh nih casting nih. Enggak saya malu segala macam. Kenapa lu mengiyakan? Waktu itu karena disuruh kan sama cewek-cewek itu, tor, apaan sih gitu kan. Lu kan laki banget. Tor kayak gini. Ya, lu sempet nggak mau? Nggak mau karena kan dulu kan kepikiran cowok ngapain sih gini-ginian gitu kan. Cuman akhirnya karena disuruh terus digayain lah pokoknya sama teman-teman itu semua, akhirnya gue ngikutin, ngelakuin. Enjoy.
Ternyata Eko Suka catwalknya, suka experience-nya atau suka waktu itu sih gak terlalu kepikiran duit ya. Oke. Karena kan bapak udah kaya ya. Keren. Ini baru ya wajar lah. Ya emang kaya. Gak usah ngikutin. Gak usah. Enggak, tapi ya benar. Waktu itu sih gak kepikiran duit ya. Kepikirannya juga ya pengalamannya gitu kan. Ketemu teman-teman baru, teman-teman yang asik-asik juga waktu itu. Terus ketemu cewek-cewek juga banyak banget, cantik-cantik gitu kan. Ganti baju bareng sama yang cowok-cowok, sama yang cowok-cowok. Udah manyun nih pada kita nih. Jadi ya pengalaman aja buat berapa lama di high itu? Di high sih nggak lama sih, gue paling itu lu begitu pas keterima lu dikontrak as a model di high atau cuma selewatan aja cover aja. Setelah itu cover doang. Terus abis itu catwalk itu juga cuman berapa kali gitu. Udah. Tapi setelah itu udah itu ada selentingan sekali dua kali tapi gue lupa ini. Tapi lu nggak ini maksudnya akhirnya gue udah masuk high nih, gue nggak coba majalah yang lain, misalkan zaman dulu masih ada let's say Aneka, masa Bobo kalau Bobo lu jadi rongrong. Dulu suruh jadi cover boy, nah itu gue nggak mau tuh, gue agak takut gitu kan, karena kan mereka ada tes kepinteran ya. Tuh wawasan gue nggak luas. Emang Sarantoro Sudiro waktu sekolah ranking tertinggi yang pernah didapetin ranking berapa? Gue paling tinggi sih gue pernah 1 ya, tapi gue paling tinggi 3. Gimana maksudnya? Hah? Ranking yang paling tinggi kan? Iya. Ranking tertinggi kan, ranking tertinggi 1. Gue pernah 1. Oh pernah? Pernah, tapi gue paling tinggi 3. Dari belakang. Gue pernah jadi patokan, Wen. Jadi kalau teman-teman gue pas sekolah, ini SMA nih, apalagi SMA nih, pas ke SMA mereka datang gitu, mereka nggak ngeliat itu tuh, nggak ngeliat papan, nggak ngeliat yang hasil, nggak naik, mereka nggak lihat itu. Mereka datang langsung ke kantin nanya, Tora naik nggak? Kalau gue nggak naik, kalau gue naik berarti mereka naik semua. Berarti lu bottom dong. Berarti lu ngejagain dong. Iya, dan gue menjaga itu terus. Bener. Bertahun-tahun gue jaga. Kalau orang ngedaki mah jatuhnya sweeper ya. Iya, ngejagain di belakang, bukan tim advance. Kalau tim advance itu yang ranking 1 duluan. Iya. Gue belakang, lihat ke belakang. Lu segitu cintanya sama temen-temen lu iya, jagain betul. Gue nggak mau temen-temen gue gagal. Tapi pada saat mereka berhasil dan lu masih tetap berada di posisi terbawah, apa yang ada di dalam hati lu? Sialan. Gua kira kita friend. Gua pikir kita bro. Gitu. Anjir, goblok. Berarti lu tapi kan gini. Kan kalau sekarang kan banyak yang bilang bahwa kayak ya pendidikan penting. Tapi kan ada juga orang-orang yang memang punya bakat yang nggak bisa diukur dengan eksaknya. Betul. Nggak bisa diukur sama matematikanya, nggak bisa diukur sama ilmu pastinya gitu. Ini ada satu cerita ya yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Gue juga gak tahu sih. Jadi apa yang mau diceritain? Gue ada anak gue, salah satu anak gue tuh namanya tuh disleksia. Dia tiba-tiba nggak bisa baca dengan benar. Semua kebalik-balik. Matahari dia baca matahariha. Carrie Petty dia bilang Katy Perry. Gue ketawa waktu itu tuh. Gue ketawa sampai akhirnya gue bawa dia ke rumah sakit. Ke dokter lah. Gue periksa ke psikiater, gue periksa gini. Wah, ini ternyata anak bapak mengalami mild disleksia namanya. Emang ada suatu sindrom gitu yang bikin anak lu tuh susah buat baca. Buat ini gitu. Buat bicara namanya juga disleksia. Emang ciri-cirinya apa disleksia? Dok, nih yang gue inget aja ya. Baca dari kanan ke kiri.
baca halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman pertama lupa. Terus ada beberapa lagi yang ternyata sama yang gue alamin waktu gue kecil. Oh. Cuman waktu gue kecil namanya bukan disleksia. Apa? Dongo. Si dokter bilang, ini disleksia bukan bodoh. Disleksia. Disleksia itu maksudnya dia ya. Disleksia itu memiliki kelebihan di bidang yang lain. Betul. Yang bukan yang general ini gitu loh. Mungkin kayak misalnya si anak gue ternyata jago dance. Yang mana sih Kator? Yang jago dance. Oh itu. Iya, dia ternyata. Siapa namanya? Nayara. Dia ternyata intuitnya tuh di dancing gitu, dan bener-bener akhirnya sekarang emang jadi dancernya Agnes gitu kan. Betul. Nah, waktu zaman gua kan nggak digituin. Cuman dongo gitu aja gak bisa loh. Mungkin zaman dulu informasi tentang itu kayaknya memang agak sulit ya. Ya ada sih ada. Cuma kan maksudnya kalau dulu penyebaran informasi ya kan agak sulit gitu, kecuali lu baca. Dan penelitian juga mungkin nggak sebanyak sekarang gitu, dan penyebarannya juga nggak semasif sekarang gitu. Iya, betul. Mungkin kalau orang tua lu tahu zaman dulu, ya mungkin lu akan kenapa begitu? Lu ngapain baca-baca dulu? Gua nggak baca. Ini gua masih ngobrol. Gua nggak baca. Sorry. Maksud gua, tapi orang tua lu sama sekali nggak menyadari pada saat itu kalau misalkan ada sesuatu yang berbeda sama anak gua. Sama gua gitu ya? Iya, sama lo. Kayaknya sih enggak sih. Iya, maksudnya agak kurang pinter aja sih waktu itu dianggapnya. Nih, ntar dulu nih. Ini gua harus pastikan lagi nih. Lu menyamakan kondisi lu dengan anak lu itu, atau memang sebenarnya lu cari aman dengan menyamakan bahwa lu sama kondisinya sama anak lu? Karena semua yang dibilang sama si psikiaternya tentang baca dari kanan ke kiri, itu lu begitu? Gue gitu. Semua yang dibilang sama si dokternya itu gue sampai, dok, ini kok saya waktu kecil saya ngalamin ini semua dok gitu. Oh bisa juga disleksia itu bisa juga merupakan keturunan. Dokternya bilang gitu. Gue oh iya sialan babe gue nih. Tapi pada saat lu anggaplah kalau sekarang kita nyebutnya buat anak lu disleksia. Sementara buat kasus lu lebih ke dongo. Nah, di tengah kedongoan lu gitu, lu ngerasa pada saat muda lu, pada saat masa-masa sekolah lu, apa yang membuat lu ngerasa bahwa kayaknya gua bagus di hal ini deh? Gak ada. Sama sekali. Karena kan kita gak nyari. Dan lu tidak diarahkan untuk? Nggak diarahkan juga. Sama sekali kita nggak nyari. Semua pelajaran adalah pelajaran general gitu. Ya. Paling kita nasihat-nasihatnya sejauh-jauhnya ya gambar. Betul. Gambar pernah bagus. Cuman abis itu gue bosen. Terus apalagi ya. Nyanyi itu baru belakangan gue pelajarin. Pas SMP. Terus apalagi ya. Waktu SD sih kayaknya nggak ada gue. Jadi lu emang ya udah sebegitu ngalirnya aja. Nggak nekunin kayak Nayara yang misalkan kayak talent gue di dance deh. Gue tekunin di sini. Nayara juga karena ibunya tuh yang nyariin gitu. Jadi waktu itu kita nyariin, wah mungkin ini harus les gambar, harus coba les apa gitu. Ibunya karena dulu doyan dance juga, dia akhirnya masukin dia ke tempat dance dari 4 tahun Nayara ngedance. Ya wajar. Dari 4 tahun terus sampai sekarang. Gimana perasaan lo Nayara sekarang jadi seorang dancer yang? Kalau gue sih bangga aja minta ampun ya sama anak itu ya. Jadi bener-bener dia lu pernah kan ngeliat orang yang kerja yang sekedar kerja. Yeah. Kalau dia soul. Jadi itu bener-bener nge-soul. Yeah, bener-bener gue mau gini karena gue mau kelihatan bagus. Gue ngajarin lu nih, si Nayara ngajarin lu. Dia pingin bikin lu bagus gitu. Anak-anak kecil, gue ngeliat dia waktu itu ngajarin 5 orang apa 4 orang anak-anak kecil. Gue datang ke studionya, kamu lagi ngapain? Lagi ngajar. Aku datang dong, aku mau lihat. Oke. Gue datang tuh, gue masuk, dia lagi ngajar. Wah bener-bener kayak guru TK.
Gue sampai nangis. Gue bilang, wih, bisa juga nih anak kayak begini ya. Gak nyangka gue gitu. Berarti segitu bangganya lu sama Nayara. Bangga. Semua anak-anak gue bangga. Iya. Sama anak-anak yang belum punya gue juga gue bangga. Karena mereka adalah masa depan Indonesia. Iya benar. Dari aman. Ini anak lo kan cewek semua ya? Cewek semua. Nayara, Nabila, Nayara, Quina, Kera, Jenaka. Menjadikan diri lu sebagai sosok yang seperti apa sih buat mereka? Kalau gue sih sebetulnya main gampang gue ya. Gue menunjukkan yang nggak baik buat anak-anak. Contohnya adalah kalau gue minum, gue sampai muntah depan mereka. Dan mereka pasti nggak akan mau minum. Okay. Karena mereka pikir, wah jelek banget ya gue kalau minum kebanyakan akan kelihatan kayak gini nih. Iya, gitu. iya. Jadi gue bisa nunjukin apa yang gue tahu ini jelek nih kalau lo lakuin gitu. Oke. Berarti lu mungkin secara nggak langsung. Sebetulnya itu barusan gue mau bercanda sih, cuman nggak lucu ya. Karena kalau gue sih nangkapnya itu dalam ya. Tapi itu benar. Iya, kalau itu menurut lu apa maksudnya bercanda, tapi gue dalam sih. Iya, kayak tato gini kan, tato gue kan berantakan jelek tuh. Dirapin nggak apa-apa, biarin aja gini. Kalau dirapin maksudnya ini pindah ke sini apa gimana? Nggak, misalnya dibikin tribal diapain iya. gitu. Biarin aja begini biar kelihatan jelek gitu. Jadi anak-anak lihat juga, malas juga gue tatoan ngeliat bapak gue kayak begitu gitu. Nah, lu merelakan diri lu untuk menjadi bad sample untuk something gitu. Kadang kata-kata tuh suka nggak manjur. Okay. Kadang lebih baik kita tunjukin aja nih yang nggak bener tuh kayak gimana gitu. Supaya mereka nggak ngikutin. Ini jelek nih kayak gini nih. Makan kemarin banyak gue gendut gitu kan. Anak-anak jadi malas makan. Diajak makan, nanti dulu deh. Gila, ngorbanin diri loh. Luar biasa loh, Tor. Nah, gimana? Omongannya seru kan? Tonton terus makanya. Tapi jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga bantu share. Supaya nonton Omen makin banyak. Oke? Tapi respon lu pertama kali ketika anak tertua lu ngasih tahu kalau dia mau dilamar? Atau cowoknya dulu yang datang? Cowoknya dulu. Ini keren sih. Keren. Ini keren sih. Ini bener-bener apa ya? Kalau dia nonton, lu cut aja ya, maksudnya. Dia bisa dong. Kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu dia nonton apa enggak. Gue takut dia GR. Maksud gue ya pokoknya jadi awalnya gini, dia nyamperin, dia telepon gue kan, Bab boleh ngomong nggak? Oh boleh gitu. Nanti aku ajak Mami Om, apa kamu ke rumah aja gini. Enggak, saya mau ngomong sama Bab berdua. Waduh bunting nih anak gue nih. Gitu kan kita ada ketakutan ya maksudnya kan. Ya jujur aja lah ya gak sih. Zaman gini gue ada ketakutan itu sih sebetulnya. Okay. Waduh kenapa nih ya. Oke. Kalau gitu kita ketemu di mana ya, di PIM aja deh. Aku juga ntar mau jalan ke waktu itu kemana gitu, mau ada kerjaan. Kita ketemu di PIM aja. Oke, kita ketemu di PIM, dia ngobrol panjang gitu ya, kanan ke kiri. Gue oke, tujuannya apa nih kok masih panjang karena gue deg-degan kan, karena gue deg-degan gitu. Terus akhirnya gue nanya, nggak, ini maksudnya kamu ngundang aku ke sini mau ngapain? Kamu mau ngomong apa gitu? Gini Bab, aku kan udah lama sama anaknya Bab itu, aku sekarang pingin menuju ke jenjang yang lebih serius. Mantep juga nih. Wah, jenjang serius gimana ya? Aku mau menuju ke pernikahan. Kamu udah siap? Maksudnya udah siap semuanya gitu ya? Siap Bab, insya Allah siap. Wah mantap juga nih. Oke. Ya udah kalau kamu udah setuju, Bab sih cuma bisa mendukung. Bab juga udah kenal kamu lama. Terus kamu yang udah kamu kasih tahu siapa aja nih? Baru Bab. Ternyata gue bukan king kupanya di keluarga ini. Gue masih di awal-awal jadi gue karena santai kali ya, gue lebih santai, jadi dia bilang sama gue gini. Oke, akhirnya
berjalan lah. Berarti Tora Sudiro tuh bukan raja terakhir. Bukan raja terakhir. King Bupati tuh ininya Mario Bros tuh. Ya pembukanya dulu nih, dulu gitu. Pembuka, masih pion-pion gua. Lu memang sendiri aja diajak ngobrol. Sendirian berdua kita ngobrol. Tapi di hati lu pada saat itu sayang banget nih mani anak gitu. Apa gua aja ngawinin dia ya? Kan apa yang dulu rasain Katora? Gue ada rasa pertama deg-degan. Gue pertama ada rasa sedih mungkin karena wah bentar lagi gue mungkin akan berasa jauh dari anak gue gitu karena udah ada yang ini. Cuman ada rasa bangga juga, ini anak hebat juga, gentleman, dia berani ngomong sama gue langsung. Terus ya gue yakin sih kedepannya bagus. Amin. Dan ada 4 lagi yang menunggu. Iya betul. Wah panjang ya cerita gue ya kalau soal anak-anak gitu dilamar. Ya dan gue akan menjadi contoh dari teman-teman gue, apalagi teman-teman prediksi yang anaknya bentar lagi juga mulai pacaran. Pasti akan nanyanya juga ke gue. Karena kan Tora paling tua. Iya. Diprediksi Tora mulai pacaran. Iya. Ferry Farhadi anaknya udah gede tapi gak boleh pacaran. Gak boleh pacaran. Ferry mah lebih anarkis lagi. Maksudnya dia ngejagainnya parah banget. Kalau Tora tuh kayak gue ngeliatnya ya sesantai itu aja gitu. Gue sih pengen modern gitu. Family. Ini gue senengnya kata Tora loh. Kayak romantis banget sama si Teteh Temika. Gue membucin gue. Iya. Parah banget nih. Apalagi belakangan ini nih. Gue makin lama makin gue sih ngerasa banget ini gue kenapa sih gitu. Gak bisa santai banget gitu. Dulu tuh gue lebih cuek gitu. Sekarang nih gue lebih ya mungkin ini dia nih hidup kan pengalaman ya. Hidup pengalaman. Nah pengalaman gue nih yang belakangan yang gue lihat tuh emang nih ya maaf kata ya kalau salah cerita ya. Emak gue tiba-tiba pergi meninggal gitu ya. Waktu dia pergi liburan, pulang tinggal nama. Ya kan, bapak gue yang tadinya, gue tahu bapak gue sayang banget sama emak gue, akan merasa kehilangan kan. Setelah itu ada juga beberapa teman-teman gue juga yang ternyata pergi meninggalkan keluarganya, gitu kan. Di situ gue merasa ternyata segampang itu ya, kita tiba-tiba hilang gitu, atau pasangan kita tiba-tiba hilang gitu. Nah dari saat itu tuh gue jadi entah gimana tuh gue setengah mati, bucinnya tuh setengah mati gitu. Jadi bener-bener tiap pagi gue tuh nggak pernah berusaha untuk nggak pernah lupa bilang I love you ke Mike. Gue nggak pernah lupa nyium jidatnya. Abis jidat hidung, abis hidung mulut. Abis itu kalau dia nggak berontak, gue usahain lain. Si Mike sampai risih banget sama gue tuh. Bener-bener risih, gue pengen dicuekin sebulan. Pernah gara-gara itu gitu loh. Tapi gue ngeliat maksud gue sweet sih Kak Katora sweet banget gitu maksud gue. Ya sorry itu sih ya, maksudnya kalau artinya kan emang kan kita nggak boleh ngejudge seseorang berdasarkan covernya aja gitu. Setelah gue ya mungkin terutama karena kita gabung di prediksi and then mungkin sering hangout bareng, beberapa kali hangout bareng gitu, gue ngeliat lu sama si Teteh nempel terus. Nempelnya tuh bukan yang pencitraan, nempelnya tuh bukan yang kayak di depan teman-teman gue kelihatan mesra sama istri gue, enggak gitu. Iya emang elunya juga kelihatan emang kayak nggak mau jauh-jauh dari si Teteh. Iya, kalau misalnya hangout juga bukan yang kemana-mana. Apalagi kalau makin tua makin berasa begitu dah beneran. Gue beneran jauh aja takut nih. Ini gue bawa di kantong nih Mikir. Tuh Bun, sama. Nggak bisa jauh-jauh. Ntar kalau jauh-jauh balik lagi ke settingan awal. Susah ya Nek. Iya susah. Aku juga takut balik lagi. Lu masih mending kemarin jadi Aquaman. Itu aku dulu. Kita bahas
Kita bahas itu ntar. Kita bahas dulu Timika. Siap. Parah itu. Sekarang artinya Timika buat lu apa, Katora? Apa ya? Ya mungkin klise ya, cuman dia kalau bahasa Inggrisnya she complete me. Dia melengkapi gua gitu dalam segala hal. Dalam semua keinginan gua, semua yang gua rasain, ini pokoknya semakin gua nganggur semakin banyak mikirnya ke situ gitu loh. Jadi banyak waktu tersisa kan, gua banyakan mikir, banyakan ini kepikiran, wah bener juga ya. Wah kalau nggak ada dia sih gue kayaknya nggak tahu nih ngapain nih. Gue nggak tahu harus gimana nih kalau nggak ada dia. Jadi emang bener-bener dia tuh apa ya, bener-bener bikin gue ngerasa komplit gitu. Tapi pernah berantem dong? Sering. Berantem mah sering. Siapa yang sering ngalah? Saya sih. Kan bucin. Ya kan bucin. Ya kan bucin. Iyalah bucin. Wajar lah. Nah berarti kunci bahagia lu sama Timika apa? Anak-anak. Oke. Kunci bahagia sih anak-anak itu, ngeliat anak-anak sukses, ngeliat anak-anak bahagia. Ya gampang deh, lihat anak-anak kenyang. Gue seneng banget lihat anak-anak kenyang gitu, kayak bawa ke restoran makanya pada banyak itu. Gitu. Ada kebahagiaan tersendiri. Oh iya. Sesederhana itu ya. Tapi ya balik lagi kan tiap orang punya value bahagianya yang berbeda-beda lah ya. Ceritanya juga berbeda-beda gitu. Oke, sekarang kita ngomongin prediksi. Oke. Gimana perasaan lo kemarin? Pakai baju Aquaman. Gua tuh waktu pertama kali, gua kan nggak mau berisik di grup ya. Maksudnya kan gua langsung ke Melvin aja lah. Melvin, ada baju apaan aja? Lo kan lagi gua kan lagi gawat tuh kemarin tuh sampai pingsan-pingsan. Ada ini nih baju petinju karena lo gini sama baju Aquaman. Gua Aquaman aja lah, anak-anak kan pilihnya superhero. Ya udah deh, oke bab, udah dikirimin lah baju Aquaman. Terus nyampe ke rumah tuh baju Aquaman gue pakai, wah kok nggak ada wignya? Gue tadi mau protes, Vin kok nggak ada wignya? Sepatunya kok gini doang? Gue begitu, cuman gue, ya nggak usah lah, lihat aja ntar gue bilang gitu. Udah, akhirnya gue sampai ke tempatnya Desta tuh, Desta masih nggak pakai baju. Lu kok nggak ganti baju? Ya kalau gue tuan rumah juga harus siap-siap kali. Akhirnya dibawa ke kamar Desta ngomongin tentang masalah dia dengan mantan istrinya. Nih dalam hati gue, ini tumben-tumbenan kamera nyala dia ngajakin ngomong kayak gitu kan. Kayaknya nih, tapi gue nggak kepikiran ke situ. Gue bilang, ini tumben-tumbenan nih sih ngapain sih nih gini-gini. Ya udah, akhirnya Gading masuk komplit. Yo bro, komplit pakai baju Deadpool. Keren banget itu. Keren banget kan udah kan. Udah terus anak-anak pada di mana? Cuma ada Vincent sama Surya. Mereka di atas di studio. Ya udah kita ke atas lah. Iya gue tadi juga mau ke atas dilarang-larang tuh, Ding. Lah ngapain kita dilarang-larang, orang teman-teman juga. Kita ke atas gitu. Baru mereka pada turun tuh semua tuh. Happy birthday. Gue nggak tahu itu mereka happy birthday-in kita. Iya, dia nggak sadar. Gue nggak tahu. Gue pas mereka gitu gue masih, iya. Gue ngeliatin ke Gading, lah kan dia juga udah ulang tahun kemarin udah dirayain. Ini siapa ini? Oh sialan, gue baru ngeliatin baju mereka tuh. Pakai baju hitam-hitam semua. Jadi gue diceritain, Tora nih nggak sadar kalau temen-temennya nyanyi lagu selamat ulang tahun buat dia sama Gading. Dia, siapa yang ulang tahun? Dalam hati mungkin gitu ya. Terus begitu ngeliat baju, loh kok beda sama kita berdua nih? Buat kita ya ternyata ya. Gue baru kepikiran baru dangak gitu gue. Aduh lucu banget. Tapi kan lo masih aman anjing. Iya. Terus si ini yang lain belada bilang, Tor, lu sama Gading maju ke depan tuh, ntar Wendy datang, lu maju ke depan, lu sambut kan. Sambut. Jadinya kan sambut. Lu sambut kan, jadinya kan dia taunya kan, wah mereka udah siap nih di pesta nih, oke. Buka pintu, set, wah komplit banget sih. Gua udah gak tahan ketawa tuh di situ, tapi gua harus tahan kan bilang, weh gila, komplit banget lu, keren. Terus Wendy dengan bawahnya kayak gitu. Begitu masuk pecah sih beneran. Dia nangis anjing, gue ketawa, gue malu, sumpah gue malu. Karena sumpah gue lurus banget. Lu tahu gak? Gue nggak bawa baju ganti. Ya, gue segitu lurusnya, gue nggak ada curiga-curiganya sama teman-teman gue. Jadi singkat cerita adalah kita dibilang prediksi mau halal bihalal. Oh iya.
ada biasa lah Vincent tiba-tiba ngomong, nih kita pakai baju apa nih? Tahun lalu kan pakai baju ini, pakai baju pantai, Hawaii gitu. Ah, apaan baju pantai mah? Biasa banget kayak bapak-bapak komplek kumpul. Terus gimana? Baju superhero, oke gitu. Udah dong, udah nulis kan ya? Nulis ini, jadi request gitu. Pengen jadi ini. Gue sama kayak Katora di grup ya udah langsung aja ke Melvin. Vin, gue udah request tuh. Vin, gue minta baju si Buta dari gua hantu atau enggak Popeye, gue bilang gitu. Enggak direspon tuh sama si Melvin. Orangnya Taulani. Si Andre, udah pas hari H kita minggu malam kan acara. Minggu pagi apa minggu siang itu gue baru dikabarin sama di grup kalau misalkan ini tempat penyewaannya di Gading jauh. Koleksinya terbatas. Jadi nanti di Japri satu-satu pilihannya apa aja gitu. Gue di Japri dong sama Melvin. Pak Wendy pilihannya cuma 2. Wonder Woman sama musuhnya Mario Bros. Nah, ntar gue kasih nih fotonya ya. Pilihannya cuma 2 itu. Lah ya kan gue pikir kalau musuhnya Mario Bros kan bukan superhero, terus nggak ada lucu-lucunya juga gitu. Ya udah Wonder Woman dong. Udah dong, gue jalan dulu kemana kemana ya Bun ya? Kita keluar dulu lah ya. Terus balik ke rumah, udah ada tuh di plastik tuh, baju doang. Gue buka, anjing, roknya pendek segini doang Katora. Anjing, gue nutupinnya gimana gue bilang. Gue berharap nggak muat aja gue bilang. Jadi gue bisa pakai baju yang cosplay yang gue punya gitu kan, si Demon Slayer kan. Gue cobain dong, set. Cing, muat, roknya muat. Oke, bajunya kayak baju kerajaan yang cewek yang ada straightnya banyak kan gitu. Cobain Bun, cobain. Kayak nggak muat dah gue gitu. Gue udah gini-gini nih, nggak muat. Bini gue emang rese kan. Sama dia ditarik set muat, kata siapa nggak muat. Muat. Udah, gue sempet tanya tuh ke Melvin, Vin kok nggak ada sepatunya? Iya Pak, nggak ada. Oh ya udah. Gue udah mau berangkat, kan jajannya kita jam 7. Setengah 8. Gue udah mau berangkat jam 7. Bini gue. Ayah, sini make upin dulu. Gak usah Bun. Gak apa-apa. Make upin aja biar maksimal. Ya itu sebenarnya gue mau sih. Tapi gue kayak, ya gue nolak dulu lah. Ada ikon anak gue. Nah udah dong, karena tahu mau di make up sama bini gue, ya make up asal doang gitu. Gue cukur dong kumis sama jenggot gue. Di kamar mandi ada cukuran gitu, shavingan gitu kan. Gue cukur, bersih, mati. Sisa sini nih. Sisa segini doang nih. Habis mati baterai. Anjing gue bilang udah. Di make up. Jadi ini masih ada kumis nih. Make up, kasih lipstick gitu. Sampai anak gue si Aiko yang kecil. Ayah cantik. Ayah kerja ya nak. Ayah kerja. Udah selesai. Udah. Terus bini gue nanya kan, ayah pakai sepatu apa? Pakai sepatu boot aja yang hitam gitu. Nggak usah. Mbak, tolong cariin sepatu saya yang Converse yang heels, yang tinggi. Terus dalam hati gue, si anjing, kok dicariin? Udah bener dicariin sama Mbak. Dibawa, Bu ada Bu gitu. Ada lagi. Bu ada Bu gitu kan. Taruh depan gua kan. Gua buka set. Begini kan bentuknya kan. Karena begini kan. Gua berharap nggak muat Katora. Beneran. Muat. Begitu gua masukin, isi anjing muat. Udah pakai jalan. Gua ketawa sampai habis suaranya, nggak keluar suara cuman. Gila tuh ketawa tersakit dalam hidup gua. Gue pulang kotak-kotak gua. Lu tahu gua keluar kamar, masuk ke dalam mobil. Gue turun dari lantai 2, gue turun ke bawah, disambut sama mbak-mbak gua ketawa. Bapak, wah. Tuh mbak-mbak ngikut gua sampai ke mobil. Video gua ada tuh di TikTok, ngikut sampai ke depan mobil. Bapak mau ngapain ya Allah? Gue bilang sampai satpam gua sekalian aja kan Pak Januri. Pak, saya mau tugas dulu bentar gue. Jalan nih sampai rumah Desta kan. Penuh. Rumahnya Desta penuh. Mobil
rapat gitu. Gue gini set dia kan townhouse gitu kan. Pak Tono tanyain rumahnya di mana. Bisa parkir gak? Gak bisa pak kata satpamnya. Harus jalan. Harus jalan dong. Kalau ini si anjingnya nih di grup. Dan anak-anak pada nanyain gue kan, Wan lu di mana? Wan di mana? Kita udah pada nyampe nih. Si Vincent ngirimin fotonya Tora, ngirimin fotonya Gading. Udah Berdua pakaian. doang. Udah pakai baju superhero. Dah sama sekali di pala gue nggak ada Tora mikir. Gak ada pikiran jahat. Lah kok cuma berdua sama gue jangan-jangan nggak ada. Orang gue nggak bawa baju ganti, nggak ada karena gue takut. Ah udahlah seru-seruan aja. Begitu pas ini gue tanya satpam, rumahnya mana? Rumahnya itu pak. Pak Tono bisa gak maju dulu, abis itu baru ngedropin saya, baru Pak Tono mundur. Ya bisa. Jadi pada gue turun ngeliatin satpam mau segala macam. Gue masuk ke dalam, disambut sama Katora, sama Gading kayak, wah ketawa, wah si Hendri asistennya Surya, wah. Gue masuk ke dalam kan, woi ya gak apa-apa maksudnya. Gue pedenya karena gue masih mikirnya Katora. Di list itu Ferry Mariadi udah mesen baju Sailor Moon. Gue berharap gue ada temen gitu. Begitu gue masuk, lo kok hitam? Semuanya hitam semua. Itu gue malu banget anjing. Itu nggak usah mereka, gue juga sakitan ketawa itu anjing. Kok gue gak kepikiran ya? Udah gitu gue, aduh ya Allah paha gue kemana-mana, kaki gue ditarik. Kan gue malu begini nih, gue mau begini. Sama Ferry. Sama Ferry pala gue digini, enggak bisa lu. Gak boleh malu lu, gak boleh malu digini pala gue anjing. Kayak banci ketangkep anjing. Si anjing, tolol sih gue. Terus gue ngeliat videonya sampai sekarang masih ketawa terus. Iya sama. Dan gue masih malu sampai sekarang. Dia buka baju masih ada kaos, masih ada celana pendek. Gading bawa baju ganti, kok kagak ada. Gue nyuruh patur bawa ambil baju ganti. Lu tahu gak? Gue takut apa? Lu udah ganti baju, Gading udah ganti baju, tinggal gue sendiri nih. Gue takut dicemplungin ke kolam renang. Iya kan gue kebiasaan begitu kan. Apalagi tiba-tiba nih, ini lagi pada makan di luar. Gue di dalam karena ngadem kan. Ya panas gitu maksud gue. Baju gitu ya lengket. Baju begitu ya? kan lengket kan. Di luar panas, yang lain pada makan segala macam. Tiba-tiba semua barengan masuk. Itu gue langsung gini. Anjing kan gue di sini. Gue udah siap segini. Untungnya enggak. Gue bilang anjing. Tapi lo diprediksi lumayan pendiam ya? Gue iya. Mungkin karena gue udah dewasa kali. Sekarang gue harus ngelawak gimana lagi? Semuanya udah lucu diprediksi. 12 lucu semua. Gue nontonin aja satu-satu liatin orang-orang gitu, gue menikmati. Bener. Gue sama kayak kata orang nikmatin aja udah banyak. Kalau semuanya ngelucu enggak. Kalau gue ikut rame juga gue gak akan kelihatan. Jadi gue diem aja. Ya, di antara yang lain rame, gue diem kan. Nih ngapain sih diem aja? Jadi orang lihat malah jadi kelihatan. Emang beda konsep hidupnya ini beda. Dia rela untuk menjadi apa gitu untuk tetap teman-temannya stand out gitu. Tapi sebegitu serunya menurut lu prediksi? Gue seneng sih, maksudnya suatu yang beda lah. Apalagi dengan teman-teman profesi ya, teman-teman seprofesi. Kita kalau pergi semuanya sama-sama takut dimintain foto. Betul. Ya kan biasanya kalau kita pergi sama kelompok lain kan mungkin kita doang yang dikejar dimintain foto sama masyarakat sekitar. Kalau di sini kan semuanya dimintain foto. Karena kita jangan turun jangan berdiri di situ rame orang. Jalan lagi. Depan cari yang sepi gitu. Betul. Jadi ada kesamaannya ada ya. Kebersamaan itunya tuh ada. Benar. Yang pernah juga tuh yang waktu kita ke Solo ya, yang gue nyiapin baju hansip. Iya. Terus nggak muat baju kan ada dalamannya kan. Itu berasa emang hulek bener-bener hulek. Nggak kuat. Gue akhirnya ganti kalau nggak salah tuh karena ini nggak napas tangan gue. Iya bener. Oh bukannya lu nggak nyampe nih. Bukannya lu gunting ya? Oh gue gunting ya. Iya lu digunting sama dia. Gue nggak nyampe nih darahnya nggak nyampe sini. Akhirnya gue gunting. Siapa yang menurut lu di prediksi yang paling bisa lu ajak ngobrol? Paling bisa gue ajak ngobrol prediksi Melvin.
Dia bukan anggota prediksi, dia manajemennya prediksi. Siapa anggota. ya? Gak ada sih semua. Soleh nggak ada. Soleh Menurut kan dia seru kayaknya. Ya oke. Kalau digebukin ya. Kalau dibuat kambing guling api unggun tuh dia. Seru banget Mas itu. Aneh kalau kata gue mah sumpah dah. Si Soleh tuh menurut gue mah aneh gitu. Kayak bentuknya begitu, kayak orang pinter tapi mulutnya kayak mama tuh menurut gue Mulutnya kayak mama banget sih. Iya kan? Apalagi yang kemarin nongkrong kemarin tuh terakhir tuh. Iya. Aduh. Mulutnya sumpah kayak mama. Kelihatannya aja pengen terlihat seperti orang pinter, berwawasan dan segala macam, cuma jahat mulutnya. Tapi kan justru itu kan karakternya masing-masing. Karakter masing-masing. Bener. Tapi yang paling nyebelin Soleh. Selesai apa lo sama prediksi? Apakah sampai ada keinginan untuk bikin tato? Nah belum. Gue sayang sama prediksi, cuman mungkin ya kita lihat nextnya lagi gimana. Cuman belum sampai mau bikin tato. Tato prediksi ya? Belum. Tapi menurut gue sih jangan lah. Iya. Karena kan nggak mukanya Andre juga sih. Malas banget. Gitu. Orang udah gue bilang, bikinin desain yang bener dong sekali-sekali gini. Buka Darto. Iya benar. Iya atau enggak itu yang gua di Jogja yang jadi alien. Iya. Yang kacamata terbalik begitu. Aduh, seru sih. Di usia kita yang sudah bapak-bapak ini ya. Iya, benar. Ternyata menemukan temen yang sefrekuensi gitu. Tapi juga punya kecenderungan bahwa ya benar kata lo, maksudnya ya terlepas kadang kalau misalkan kita juga ada nggak sepakatnya, ada intrik-intriknya segala macem, tapi masih kayak pada kangennya. Iya, masih bisa jalan bareng gitu. Ada sayangnya gitu. Masih ya, ada sayang, ya. masih ada sebelnya, udah kayak orang pacaran. Oke. Nah, sekarang kita ada segmen baru namanya PNS. PNS adalah ponakan nanya sembarangan. Oke. Ini ada pertanyaan dari netizen yang akan bertanya sama Katora. Pertanyaan pertama dijawab silakan sama Katora. Pertanyaannya dari Indiana Jones. Katora pertanyaannya, kok nggak pernah kelihatan lagi main di hakim nggak pernah hakim, kelihatan di main hakim sendiri. Saya dipecat. Gak waktu itu ada pengurangan pemain. Ngomongnya gitu sih, ada pengurangan pemain karena waktu itu main hakim sendiri belum balik modal. Okay. Jadi emang dikurangin pemain-pemain yang gede-gede gitu kan. Kan gue gede sendiri kan gitu. Gede budget. Jadi gue sama tinggi. Jedar yang dikurangin gitu. Sama Ebel juga kan, Ebel sama Pras duluan. Oh mereka duluan. Oh iya mereka duluan setelah itu lo. Tapi ada penggantinya kan lo sebenarnya. Ada penggantinya? Iya, sebagai security-nya. Ada sekarang si Diki Divi sama si Oki Rengga. Iya. Gue sih nggak apa-apa karena dari awal juga gue udah ngerasa gue nggak ngisi di sini nih beneran dah. Gue nggak apa ya, nggak tahu kenapa gitu gue nggak bisa mikir cepet lagi gitu, udah nggak ya mungkin udah nggak di situ kali ya. Jadi emang gue dari awal tuh gue udah ngomong nggak usah panggil gue bintang tamu aja. Gue kalau bintang tamu lebih jago gue bilang daripada pemain tetap. Gue bilang nggak apa-apa lo main aja gini-gini. Akhirnya dipaksain main ya begitu akhirnya. Tapi kalau boleh tahu awal mula lo terjun ke dunia komedi? Extravaganza. Gue kan tadinya mau kayak Nicholas Saputra. Model-modelnya kayak begitu yang kayak apa Reza Rardian gitu kan. Begitu awal di acting gitu kan, gue pikirnya begitu. Dan terus dari film Arisan tuh gue dapet si Extravaganza ini. Nah, lagi seneng-senengnya kan, lagi getol-getolnya di acting kan. Jadi gue mempelajari banget itu waktu itu komedi itu dan akhirnya gue main di Extravaganza ternyata meledak juga Extravaganza. Abis itu keterusan dah main di komedi. Berapa tahun sih Kak Katora Extravaganza? Gue 4 tahun. Legend itu Extravaganza. Nama besar seperti Aming, lu, Kang Ronald. Iya benar. Temika juga ada di situ. Dari semua Extravaganza yang paling sayang sama Extravaganza itu cuman gue. Tahu dari mana? Lah, gue bawa oleh-oleh ke rumah. Bukan itu. Temika. Oh, itu jatuhnya oleh-oleh. Gue pikir souvenir. Oke, pertanyaan kedua dari Ardi_Iskandar. Mau tanya ke Om Tora sama Om Men. Kira-kira pas ultanya Pak Haji Andri bakalan ngerjain balik apa enggak?
Gue sih males ya. Iya, gua lebih baik kita cuekin aja lah. Iya lah ya. Kita anggap dia nggak ulang tahun. Iya benar. Dia pasti akan lebih sakit hati. Iya benar. Berarti kan sekarang kita nggak peduli sama dia. Karena sebenarnya ide kerjaan kita tuh dari Andre kan. Enggak sih, gue curiga Vincent sih. Yang ide-ide kayak gitu tuh sebetulnya Vincent biasanya tuh. Cuman dia lempar bola kayak yang lain. Tapi si Andre sih ngomongin idenya dari dia tuh. Tapi kayak nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Dia kayaknya nggak sepinter itu. Udah nggak mungkin punya ide brilian kayak gitu. Nggak mungkin. Jauh. Jadi kalau lu tanya mau apa, Katora mau balas dendam apa enggak? Jawabannya enggak. Kayak kita cuekin aja lah. Iya, gue juga sama. Gak usah. Mendingan kita pura-pura tidur sambil hirup plosa. Dari MKS NFZ, apa pencapaian terbesar seorang Tora Sudiro? Pencapaian terbesar seorang Tora Sudiro apa ya? Bisa beli Navara? Enggak ya, bukan deh. Apa ya? Pencapaian terbesar gue? Anything. Apa dulu dapat award lo apa? Menurut lo ya? Menurut gue ya. Menurut gue adalah bisa menyekolahkan anak gue waktu pandemi. Itu susah loh. Itu susah. Melepaskan anak tiba-tiba aku mau sekolah ke Inggris waktu itu. Sekolah ke Inggris ini kan lagi pandemi. Iya nggak apa-apa. Aku pingin banget sekolah di Inggris. Iya nanti kalau pandeminya udah ini kapan? Nggak bisa jawab kan gitu kan. Gak bisa jawab. Aku mau pergi sekarang soalnya teman-teman aku juga berangkat sekarang. Nggak gini. Kalau pandemi nanti kamu sakit di sana. Aku berangkat ke sana nih. 2 minggu di karantina. Ketemu kamu udah sembuh. Terus aku pulang lagi sampai rumah 2 minggu lagi, kan aku buang-buang waktu dan sebagainya gini-gini. Wah tapi gini, wah itu setengah mati sih mau ngelepas si buah hati lo gitu untuk sekolah pada keadaan seperti itu. Dan pada saat apalagi nggak bisa dipungkiri ya, kita sebagai pekerja seni juga pekerjaan kita lagi tipis-tipisnya gitu. Dan anak lo harus keluar negeri untuk sekolah. Itu ngelepasnya double tuh bener-bener. Masalah terbaik sih yang pernah gue lalui, dan akhirnya anaknya berhasil lulus, balik ke Jakarta, sekarang udah kerja dan siap mau menikah. Wah. Selanjutnya dari Sandi Pradana 95, kalau setiap main berapa kali keluar Om Tora? Aku kadang belum main aja udah keluar. Tapi kadang lama. Nggak bisa ditebak-tebak lah. Nggak bisa tergantung pembukaannya. Pembukaannya terlalu lama juga nggak terlalu bagus. Iya betul. Terlalu cepat pembukaan juga jelek. Iya betul. Ya susah sih kira-kiranya tuh. Jadi diatur aja flow-nya. Diatur aja. Jadi to be honest, kalau biasa sekali main berapa kali? Kalau keluar sih cuma sekali. Habis itu istirahat. Habis itu tidur. Iya. Katora, apa kalau lu boleh sebutin, seingat lu aja 3 hal yang mungkin banyak orang yang belum tahu tentang sosok seorang Tora Sudiro. 3 hal yang anything, bebas. Apa ya? Oke. Mungkin salah satunya tuh sejujurnya tuh gue dulu waktu lahir gue perempuan. Oh ya? Ini semua hasil operasian. Tolol jing. Kaget gue. Enggak kan ada juga temen gue bilang dia di kandungan di USG sampai umur 8 bulan cowok, lahir cewek. Ada juga gitu. Si anjing. Gue lagi berusaha mencerna nih gitu. Apa ya? Gue tuh sebenarnya nih gue orangnya pemalu. Gue nggak suka di keramaian sebetulnya. Semakin tua semakin parah sih sebetulnya. Cuman kadang gue maksain dan gue mikir it's okay lah, nggak ada yang merhatiin juga. Tapi kan kita seseorang gitu pasti kan diperhatiin kan. Jadi ya gue ada nggak nyamanan untuk hal itu. Karena usianya kah atau karena memang basicnya lu seperti itu? Basicnya kayak gitu sih. Dulu gue kayak gitu. Terus tiba-tiba nggak introvert juga sih gue. Mana introvertnya gue ini. Cuman ada sesuatu yang aneh aja gue.
Satu, dua. Yang kedua, gua nggak pernah makan nasi kotak di tempat syuting karena pasti gendut. Gue selalu jajan apa gitu yang salad atau apa gitu karena tiap makan nasi kotak. Kemarin gue syuting makan nasi kotak 102 badan gue. Kenapa? Nggak tahu, gue kayaknya nasi kotak tuh dicampurin apa gitu buat bikin kita gendut. Sebenarnya emang enggak lah ya. Cuma karena mungkin lu makannya enggak cukup satu kotak kali. Bukan. Emang kayak metabolisme gue nggak bagus. Oke. Metabolisme gue nggak bagus. Berarti lu sama sekali nggak pernah nyentuh nasi kotak. Baru syuting kemarin ini dan ternyata enak banget, Wendy. Gue tuh bikin gemuk. Dari zaman Extravaganza nggak pernah gue makan nasi kotak. Kemarin syuting film Kang Mak. Nah itu gue baru makan nasi kotak. Gue cobain tempenya doang, nasinya, sambelnya taruh nasi. Abis Wendy. Besokannya makan siang sama makan malam. Nasi kotak. Habis itu terus loh. Habis itu 101 apa 102 gitu berat badan gue tuh. Segede King Kong. Tiga apa? Aduh, ketiga apa ya? Ketiga boleh telepon teman? Enggak. Gak tau gue. Ya? Kalau nggak ada nggak apa-apa, jangan dipaksain. Pas lah, nggak tahu gue. Pas. Nah, sebelum kita tutup obrolan kita, kalau tadi kan 3 hal yang orang lain mungkin belum tahu tentang sosok Toro Sudiro. Tapi kalau gue tanya satu kata yang mewakili hidup lu dari dulu sampai sekarang apa? Yang gue pengen atau yang enggak, satu kata yang mewakili perjalanan hidup lu. Happy. Mewakili. Happy. Oke. Pernah kan dengar obrolan gue sama Katora tadi, bagaimana gue melihat kayak seneng banget Katora bentar lagi mau jadi kakek. Jadi kakek, anaknya akan segera menikah, rumah tangganya juga bahagia, jadi orang yang bucin. Makanya buat kalian semua ingat, jangan takut berumah tangga. Namanya rumah tangga pasti rumit, karena kalau sederhana rumah makan.